Selamat pagi, saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam pelayanan Reform Legacy Academy. Saudara, seringkali kita hanya memahami teologi Reform di dalam arti yang sempit. Kita cuma mengenal dan mengidentifikasi teologi Reform itu dengan predestinasi dan dengan tulip. Namun sesungguhnya teologi Reform lebih dari sekedar tulip ataupun predestinasi. Nah, untuk itulah pada pagi ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar satu hal lagi, bagaimana teologi Reform itu memandang tentang natural teologi. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Kau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk bertemu, meskipun hanya melalui sarana YouTube. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami yang berlimpah-limpah, yang senantiasa menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berkatilah apa yang akan kami dengarkan pada pagi ini, supaya materi ini boleh membukakan pikiran kami, semakin membawa kami mengenal Engkau, dan semakin membawa kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang Tuhan sudah berikan ini, biar Tuhan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema pada pagi ini yang ingin saya sampaikan adalah berbicara tentang natural teologi dan pengenalan akan Allah yang ditinjau dari sudut pandang teologi Reform. Nah, kenapa kok saya membahas topik ini, saudara? Pertama adalah karena topik ini mungkin jarang sekali dibahas di gereja ataupun di YouTube ya, di channel-channel YouTube yang lain. Bahkan mungkin di dalam gereja kita tema ini nyaris tidak pernah dibicarakan, padahal ini satu tema yang cukup penting. Nah, hal kedua adalah natural teologi ini banyak menimbulkan polemik, banyak menimbulkan kesalahpahaman, termasuk di dalam pandangan teologi Reform ya, banyak tuduhan-tuduhan yang keliru, stigma-stigma yang keliru tentang natural teologi di dalam teologi Reform. Itulah sebabnya saya akan menjelaskan di dalam materi kita pada hari ini tentang natural teologi dan hubungannya dengan pengenalan akan Allah ditinjau dari sudut pandang teologi Reform ya. Apa itu natural teologi? Apa kelemahannya, apa kelebihannya, dan bagaimana teologi Reform itu memandang akan natural teologi tersebut. Nah, untuk itulah saya akan memulai membahas dari definisi terlebih dahulu. Saudara, istilah natural teologi ini sesuatu yang sangat asing ya di telinga kita. Itulah sebabnya saya akan berbicara tentang definisi. Apa definisi natural teologi? Saya akan memberikan beberapa definisi dari beberapa literatur yang menjadi referensi saya. Pertama, seorang teolog yang bernama John Macquarie ya, mendefinisikan bahwa natural teologi adalah satu pengenalan akan Allah, ini yang saya garis bawahi yang penting ya, tanpa sumber dari supranatural revelation atau pewahyuan supranatural. Dengan kata lain, natural teologi adalah seperti namanya, teologi alami, itu pengenalan akan Allah yang terlepas dari Alkitab, terlepas dari Kristus. Nah, definisi kedua dari John Newton Thomas. Nah, dia mengatakan bahwa natural teologi itu menunjuk kepada knowledge of God, pengenalan akan Allah, yang dimiliki oleh seseorang yang independently, ya, secara terpisah daripada special revelation, yaitu Alkitab dan Kristus. Jadi manusia bisa mengenal Allah tanpa Alkitab, tanpa Kristus. Nah, ketiga terakhir itu dari James Henry Thornburg. Nah, dia mengatakan bahwa natural teologi itu adalah satu pengenalan akan Allah ya, melalui terang daripada alam dan melalui human reason atau akal budi manusia tanpa bantuan, ingat saudara, tanpa bantuan supernatural revelation atau tanpa bantuan pewahyuan yang bersifat supranatural. Ini dalam konteks Alkitab dan Kristus. Nah, ini definisi singkat daripada natural teologi. Jadi singkatnya saudara, natural teologi itu percaya bahwa manusia itu bisa mengenal Allah tanpa Alkitab
tanpa ada perlu Kristus datang ke dalam dunia menyatakan dirinya sebagai Allah, hanya berdasarkan alam, natural, manusia bisa mengenal akan diri Allah. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan, betul nggak sih natural theology ini kalau pemikirannya seperti ini? Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab ya. Apakah Alkitab mengajarkan hal demikian, saudara? Bahwa tanpa Alkitab, tanpa Kristus datang, manusia bisa mengenal Allah. Ternyata, saudara ya, ternyata di dalam Alkitab memang mengajarkan hal yang demikian. Alkitab dengan jelas menunjuk beberapa ayat-ayat penting yang berbicara tentang natural theology. Misal, saudara, ayat yang terkenal itu ada di dalam Mazmur 19 ayat kedua sampai ayat ketiga yang berbunyi, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, ini berbicara tentang natural teologi, saudara. Pemazmur dalam hal ini Daud mengatakan bahwa ketika kita melihat langit, kita harus tahu bahwa Allah itu ada, karena langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Kisah Rasul 17 ayat 23 juga berbunyi sama. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ya, ini Paulus sedang berjalan-jalan di Areopagus, lalu Paulus menjelaskan tentang Kristus. Nah, saudara lihat, di dalam kalimat ini Paulus mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Ini juga berbicara tentang natural theology, bahwa ternyata meskipun orang-orang itu tidak mengenal Kristus, tidak memiliki Alkitab, mereka itu percaya akan keberadaan Allah, saudara. Ya, nah, satu tulisan lagi dari kitab Roma, dari Paulus yang cukup jelas, ada di dalam Roma 1 ayat 20 sampai 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara perhatikan, Paulus di sini berkata kepada jemaat di Roma, Allah itu tidak bisa dilihat, ya, tidak nampak dan sebagainya. Tetapi kehadiran Allah itu tidak bisa dipungkiri melalui karyanya sejak dunia diciptakan. Ayat ini sekali lagi juga berbicara tentang keberadaan natural teologi di dalam Alkitab. Jadi dengan kata lain, saudara, ada hal-hal di dalam Alkitab, ayat-ayat tertentu yang menyatakan tentang keberadaan natural theology ini. Bahwa Allah menyingkapkan dirinya, Allah menyatakan dirinya di luar Alkitab, tanpa Alkitab, melalui alam semesta ciptaannya, manusia itu tahu dan bisa mengenal akan Allah. Ya. Nah, bukan hanya di dalam Alkitab. Natural theology juga muncul di luar Alkitab kita, saudara. Yaitu tadi kan ayat-ayat Alkitab yang menegaskan tentang keberadaan natural theology. Tetapi di dalam tulisan-tulisan di luar Alkitab, khususnya di dalam filsafat-filsafat Yunani, kita menemukan satu pembicaraan yang sama. Misal, saudara, Aristoteles ya mengatakan di dalam bukunya Metafisik satu pemahaman yang kita kenal dengan unmoved mover. Dia mengatakan pasti ada sesuatu makhluk yang immortal, yang kekal, yang tidak berubah, yang paling bertanggung jawab atas seluruh keberadaan dan keteraturan di dalam dunia yang kita lihat ini. Jadi Aristoteles ini tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Alkitab, saudara. Tetapi Aristoteles itu tahu ada satu pribadi yang tidak berubah, yang berkuasa, dialah yang mengatur seluruh keteraturan di dalam alam semesta ini. Nah, Aristoteles terkenal menyebut pribadi ini, meskipun tidak jelas namanya siapa, dia memberikan sebagai gelar dengan nama the prime mover, ya, penggerak utama, atau the unmoved mover, penggerak tapi yang dirinya sendiri tidak digerakkan oleh siapapun. Nah, ini ya. Jadi di dalam poin ini Aristoteles ini juga berbicara tentang
natural theology. Tahu ada Allah melalui apa yang dikerjakan di dalam alam semesta. Nah, filsuf lain, Cicero, seorang Stoik, yang mengatakan juga alam pada dirinya sendiri telah menanamkan di dalam pikiran kita sebuah pemikiran tentang Allah, idea of God, ya. Jadi melalui melihat alam, Cicero itu mengatakan alam itu telah menanamkan, mencetak di dalam pikiran kita satu pemahaman tentang keberadaan Allah, ya. Ini juga natural theology. Di dalam kalimat yang lain, Cicero juga mengatakan, jika manusia tidak dapat merasakan kuasa Allah ketika dia melihat bintang, maka saya ragu-ragu atau saya khawatir apakah dia dapat merasakan segala hal yang lain, ya. Jadi lihat saudara, Cicero pun mengatakan ketika kita melihat bintang di langit, kita merasakan the power of God, kuasa Tuhan yang menciptakan, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi saudara, ketika kita melihat alam, itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pribadi Allah itu sendiri. Nah, ini definisi tentang natural theology dan juga beberapa dukungan baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab yang mendukung tentang keberadaan teologi alami, ya, natural theology. Nah, jikalau demikian saudara, natural theology ini bisa kita berikan ada 4 sifat utama di dalam natural theology berdasarkan definisi dan penjelasan di atas. Pertama saudara, natural theology ini muncul, ya, selalu dari natural revelation, wahyu umum Allah. Jadi kita tahu wahyu umum Allah salah satu yang paling jelas adalah melalui ciptaan. Dan melalui ciptaan itu orang mulai berteologi, mulai memikirkan tentang Allah, mulai membentuk satu konsep pemahaman tentang Allah melalui alam. Jadi ini adalah premis yang pertama, bahwa natural theology itu selalu muncul berasal dari natural revelation, pewahyuan dari alam, ya. Kedua, saudara, natural theology karena dia itu hanya mengenal Allah dari alam, maka poin kedua adalah natural theology itu adalah satu pengenalan akan Allah yang bersifat natural, yang terbatas. Ini saya garis bawahi penting, saudara. Yang terbatas. Natural theology ada satu pengenalan Allah yang alami, bersifat alami di dalam diri kita melalui alam semesta, tetapi pengenalan itu terbatas. Terbatas apa? Terbatas di dalam beberapa aspek tertentu. Ya, misal, natural theology tidak pernah menyingkapkan siapa nama Allah yang menciptakan alam semesta ini. Natural theology juga tidak pernah berbicara tentang karya keselamatan di dalam Kristus. Ya, ini keterbatasan-keterbatasan natural theology. Jadi natural theology hanya memang berbicara secara umum tentang keberadaan Allah. Nah, ini membawa kita kepada poin ketiga. Jikalau natural theology ini terbatas, hal yang paling terbatas di dalam natural theology adalah natural theology tidak pernah menyelamatkan dan tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, jadi natural theology hanya diberikan oleh Allah itu di dalam konteks ketidakberdosaan manusia. Maka setelah manusia berdosa, nanti akan saya jelaskan di belakang, setelah manusia berdosa, natural theology itu tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Ya. Keempat, natural theology selalu menekankan kepada akal budi, rasio. Jadi melalui akal budi kita melihat alam semesta ini, kita bisa melihat keberadaan Allah. Ya, jadi akal budi inilah yang membedakan salah satunya kita dengan binatang. Ya, binatang tidak memiliki akal budi, sehingga binatang tidak bisa mengkonsepkan tentang natural theology, meskipun mereka juga merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Nah, saudara, saya memberikan definisi menurut saya setelah kita menjelaskan definisi di atas dan 4 sifat utama ini. Kira-kira definisi natural theology menurut saya seperti ini, yaitu suatu pengenalan tentang Allah
yang dibangun berdasarkan natural revelation, pewahyuan alami, yaitu dari ciptaan dari alam, yang bisa dicapai dengan memakai akal budi kita, reason, ya, akal budi, tanpa membutuhkan kitab suci atau Alkitab. Ya, jadi inilah definisi saudara tentang natural theology yang paling sederhana. Pengenalan akan Allah dari diri manusia yang dibangun berdasarkan akal budi. Ya, jadi kalau bayi, saya yakin ya pasti tidak bisa dia membentuk natural theology di dalam pikirannya karena akal budinya belum berfungsi dengan maksimal tanpa membutuhkan kitab suci. Nah, saudara sekalian, tadi di depan saya mengatakan ya bahwa keberadaan natural theology ini menimbulkan satu perdebatan, satu polemik. Untuk itulah nanti di belakang saya akan menjelaskan cukup mendetail posisi teologi reform di mana. Nah, apa yang menjadi perdebatan polemik dengan keberadaan natural theology? Nah, saudara, natural theology ini membuat para teolog terbelah ya menjadi dua kutub besar. Ada orang-orang yang menerima mutlak natural theology ini, menerima secara absolut, tapi juga ada kelompok-kelompok di sisi yang lain menolak secara mutlak. Jadi kelompok yang menerima mutlak ini berpendapat bahwa natural theology itu sesuatu yang bersifat mutlak, sampai kapanpun tetap ada meskipun manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sedangkan penolakan mutlak ini, saudara, ini berbicara bahwa sebelum manusia jatuh di dalam dosa pun, natural theology itu tidak pernah ada. Ya, nah sekarang saya akan tunjukkan beberapa teolog-teolog penting yang berada di dalam dua kutub ini. Seorang teolog yang bernama Thomas Aquinas, saudara, teolog abad pertengahan, hidup sebelum masa reformasi, ini menjadi salah satu contoh seorang yang sangat menekankan kepada natural theology. Jadi pemikiran Thomas Aquinas ini di dalam hal natural theology mempengaruhi Gereja Roma Katolik bahkan hingga hari ini, ya. Tetapi di salah satu pihak yang lain, penolakan mutlak ini muncul di dalam beberapa teolog. Misalkan seorang yang bernama Faustus Sosinus, hidup di dalam masa reformasi. Saudara, Faustus Sosinus ini seorang bidat reformator, ya, seorang bidat yang hidup di dalam zaman reformasi. Salah satu poin yang dia tekankan sudah pernah saya bahas di dalam materi yang lain, nanti saudara cari di channel saya. Nah, orang lain yang menolak tentang keberadaan natural theology adalah seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant, ya, hidup di dalam masa abad pencerahan, abad ke-18. Dan seorang teolog yang hidup di dalam abad ke-19, teolog besar yang bernama Karl Barth. Nah, ini salah satu contoh dari orang-orang yang menolak keberadaan natural theology, bahwa Allah tidak bisa dikenali melalui alam. Allah hanya bisa dikenali melalui Alkitab. Ya. Nah, saudara, posisi teologi reform di mana? Sebagai pengantar, saya akan memberikan sedikit bahwa pandangan teologi reform ini bukan di dalam dua kutub ini. Reform tidak menerima mutlak, ya. Reform juga tidak menolak mutlak. Bagaimana posisinya? Nanti akan saya jelaskan. Saudara, Karl Barth di dalam salah satu kalimatnya mengatakan bahwa apa yang disebut dengan natural knowledge of God, ya, pengenalan akan Allah secara alami, itu adalah penemuan dari antikristus. Dia sangat anti sekali dengan natural theology. Dia sangat benci sekali dengan natural theology. Nah, dia sangat menekankan Allah hanya bisa dikenali melalui Alkitab dan Kristus. Ya. Nah, sekarang apa yang menjadi pemikiran daripada Thomas Aquinas, seorang teolog yang menerima keberadaan natural theology dengan mutlak? Saya ingin menjelaskan, saudara, salah satu contoh natural theology yang sangat terkenal sekali, di mana Thomas Aquinas mengatakan tanpa Alkitab, tanpa firman Tuhan, manusia itu sebenarnya sudah bisa mengenal Allah melalui alam ciptaan. Dan dia terkenal dengan istilah 5 ways, ya, 5 cara dari Thomas Aquinas. Melalui akal budinya, mestinya manusia itu bisa mengenal Allah yang benar melalui natural theology. Pertama,
Argumen pertama disebut dengan argument from motion. Jadi ini persis seperti yang tadi dikatakan oleh Aristoteles. Karena memang Thomas Aquinas sangat dipengaruhi oleh filsuf Aristoteles ya. Argument from motion ini berbicara, lihat seluruh pergerakan di dalam alam semesta ini, motion, itu digerakkan oleh Allah, the prime mover yang tadi disebut oleh Aristoteles. Nah, Aquinas mengadopsi pemikiran Aristoteles. Ya, dari pergerakan alam semesta, matahari, bumi berputar, mengitari matahari secara teratur, itu menunjukkan ada Allah yang menggerakkan. Kedua, argumen from cause, argumen dari penyebab. Artinya, segala sesuatu yang ada di dalam ciptaan ini pasti ada asal muasalnya, ada penciptanya. Dan Thomas Aquinas mengatakan, Allah adalah pencipta pertama, first cause, penyebab pertama dari seluruh keberadaan alam semesta ini. Ketiga, saudara, Aquinas mengatakan di dalam argumen from contingency, yaitu argumen dari kebergantungan, bahwa Allah yang bersifat absolut dan alam semesta ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka itu menunjukkan akan keberadaan Allah, di mana alam semesta bergantung kepada Dia. Ya, argumen keempat, Thomas Aquinas memberikan nama argumen from gradation, argumen dari tingkatan. Lihat di dalam alam semesta ini tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Ya, alam semesta ini meskipun diciptakan oleh Allah, tetapi dia berbeda dengan Allah. Hanya Allah yang sempurna. Berarti ini menunjukkan keberadaan alam semesta yang kurang sempurna, yang tidak sempurna ini. Berarti ada yang lebih sempurna yang menciptakannya. Ya, logikanya seperti itu. Kedua, itu adalah berbicara tentang argumen from design. Aquinas berkata, lihat seluruh alam semesta ini begitu teratur, ya, begitu ada desainnya masing-masing, ada keindahannya. Maka Aquinas mengatakan itu pasti ada yang merancang, God the designer. Nah, saudara, inilah 5 argumentasi Thomas Aquinas tentang natural theology ya. Nah, 3 hal pertama ini, 3 argumen pertama ini, saudara, di dalam teologi disebut dengan cosmological argument. Argumen yang bersifat kosmos ya, cosmological. Karena ini berbicara tentang alam semesta, ada yang menggerakkan, ada yang menyebabkan, dan ada kebergantungan. Sedangkan yang kelima ini disebut dengan teleological argument. Argumen yang bersifat telos, ada tujuannya. Jadi Allah mendesain alam semesta ini ada tujuannya. Ada satu rancangan, rencana yang indah yang Allah kerjakan di dalam alam semesta ini. Ya, jadi saudara, inilah kira-kira contoh ya dari natural theology. Saya harap saudara tidak bingung sampai di sini. Natural theology sekali lagi berbicara, manusia bisa mengenal Allah melalui akal budinya hanya dengan melihat keberadaan alam semesta. Saudara-saudara, bagaimana sekarang pemikiran teologi reform tentang natural theology? Nah, saya tidak berbicara tentang pandangan teologi lain tentang natural theology. Materi hari ini secara khusus akan berbicara di dalam reform perspektif, ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saudara, bagaimana posisi teologi reform tentang natural theology, saya ingin memberikan kepada kita 2 hal yang merupakan satu stigma, anggapan yang keliru, pandangan yang umum ada di dalam pemikiran-pemikiran mungkin hamba Tuhan yang mempelajari tentang teologi reform dan sebagainya, yang keliru. Anggapan yang keliru pertama, saudara, mengatakan teologi reform menolak natural theology. Ini salah, saudara. Ya. Teologi reform menolak natural theology. Teologi reform anti dengan natural theology dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu pandangan yang keliru. Nah, salah satu pemikiran yang keliru tentang pandangan ini itu muncul dari seorang filsuf Kristen yang bernama Nicholas Wolterstorff. Nah, Wolterstorff, saudara, di dalam bukunya, salah satu
bagian yang paling nyata dari filsafat agama di dalam tradisi reform kekristenan adalah pandangannya yang negatif terhadap natural teologi, ya. Jadi menurut Nicholas Walter Stoff, teologi reform itu anti, ya, negatif attitude toward natural theology. Dan dia mengatakan kalimat di bawahnya, saudara, yang paling penyebab segala sesuatu ini bisa ditarik ke belakang, yang menyebabkan itu adalah the most influential founder, yaitu John Calvin. Ya. Jadi ini pandangan satu teori daripada Nicholas Walter Stoff yang salah total, saudara. Nanti akan saya buktikan bahwa John Calvin dan seluruh teologi reform tidak pernah menolak natural theology. Walaupun tadi saya katakan tidak menerima secara mutlak, ya, tapi juga tidak menolak secara mutlak. Jadi saya harap di dalam poin ini sekarang lebih jelas bahwa teologi reform itu tidak menolak natural theology. Hal kedua, saudara, pemikiran yang banyak beredar di dalam dunia pemikiran teologi adalah anggapan yang salah bahwa teologi reform tidak jelas pandangannya, tidak jelas ajarannya tentang natural theology, kabur, ya, kabur, tidak jelas. Nah, kenapa kok muncul pemikiran seperti ini? Ini salah satunya, saudara, disebabkan karena perdebatan antara dua teolog besar, Emil Brunner dan Karl Barth. Ya, tadi saya sudah menyinggung Karl Barth itu menolak mati-matian natural theology. Pokoknya natural theology itu tidak ada, manusia hanya bisa mengenal Allah melalui Alkitab. Nah, seorang teolog lain yang bernama Emil Brunner ini menerima natural theology. Nah, mereka ini perang berdebat, gontok-gontokan terus, tidak ada solusinya, ya, saling berdebat dan sebagainya. Sehingga melalui perdebatan ini banyak orang berpikir bahwa teologi reform itu tidak jelas. Padahal, saudara, Karl Barth ini mestinya tidak mewakili teologi reform. Dan Emil Brunner ini juga tidak mewakili teologi reform, saudara. Nah, ini salah satu stigma yang sudah kadung muncul di dalam pemikiran hamba Tuhan ataupun jemaat, sehingga berpikir teologi reform tidak jelas pandangannya tentang natural theology. Bagi saya sangat jelas sekali, ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk bagaimana sebenarnya pemikiran teologi reform tentang natural theology yang seharusnya, ya. Nah, kita mulai, saudara, dari pemikiran seorang profesor yang bernama Richard Muller, ya, di dalam bukunya Post Reform Dogmatic. Saudara, di dalam bukunya Richard Muller mengatakan pertama-tama bahwa John Calvin, Bullinger, Vermigli, Musculus ini adalah tokoh-tokoh reformator, ya, bapak-bapak reformator generasi kedua. Semuanya mendiskusikan secara alamiah bahwa pengenalan akan Allah secara alamiah itu ada, ya. Meskipun mereka tidak pernah membangun construct natural theology. Jadi ini, saudara, ini starting point kita. Bapak-bapak reformator tidak pernah anti dengan natural theology. Sebaliknya mereka percaya secara alamiah melalui alam, pengenalan akan Allah itu available, tersedia di alam. Walaupun di dalam buku-buku mereka tidak menggunakan istilah natural theology. Ya, mereka tidak khusus ada bab tertentu dalam buku mereka judulnya natural theology, tidak ada. Tapi konsep itu sudah ada. Nah, perhatikan, Muller berikutnya juga mengatakan, John Calvin tidak menyangkali bahwa ada genuine natural theology, teologi alami yang asli, yang genuine, yang original, yang didasarkan kepada natural revelation, pewahyuan atas alam, ya. Nah, tetapi maksud daripada tulisan Calvin itu hanya untuk mendeklarasikan, menyatakan bahwa natural theology itu tidak memberikan kontribusi apa-apa, sumbangsi apa-apa kepada keselamatan. Nah, sampai di sini saudara harus tahu, harus bisa membedakan. Sekali lagi, teologi reform tidak menolak
keberadaan natural theology. Ya, tetapi teologi reform itu menolak natural theology itu menyelamatkan. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya. Sehingga saudara, demikian juga ketika kita membaca di dalam tulisan daripada Theodor Beza, ya. Theodor Beza ini penerus daripada Calvin di Jenewa. Dia mengatakan adalah benar bahwa pemikiran tentang Allah itu eksis, have been left in the mind of the man. Jadi pemikiran tentang Allah secara umum itu ada, dia ditinggalkan di dalam pikiran manusia. Maksudnya Tuhan telah menanamkan satu pemikiran tentang dirinya di dalam diri manusia, ya. Suatu pengenalan yang dikonfirmasikan dan dipelihara melalui suatu pertimbangan, satu pengamatan dari ciptaan Allah. Ini jelas berbicara tentang natural theology, saudara. Ya. Jadi Theodor Beza juga sama dengan pendahulunya mengatakan melalui alam manusia itu bisa mengenal Allah. Manusia tahu alam ini yang menciptakan adalah satu pribadi Allah. Francis Turretin, seorang reform juga di dalam abad ke-17 mengatakan hal yang sama. Kaum ortodok, ya, secara seragam mengajarkan bahwa ada yang namanya natural theology. Sebagian innate, ya, ada di dalam diri kita, ditanamkan di dalam batin kita. Sebagian acquired, didapatkan dari alam semesta. Jadi saudara lihat, teologi reform itu tidak pernah menolak natural theology, saudara. Nah, dan Francis Turretin kembali menegaskan, adanya agama-agama di dalam dunia ini membuktikan keberadaan natural theology. Ini benar sekali, saudara. Kenapa kok muncul agama-agama di dalam dunia? Ya, mereka melihat alam, mereka tahu alam ini ada yang menciptakan. Maka mereka menyembah, meskipun pribadinya berbeda-beda. Tetapi keberadaan agama di dalam dunia ini menunjukkan keberadaan natural theology. Ya, nah ini dibuktikan lagi bahwa teologi reform itu menerima keberadaan natural theology melalui sebuah buku. Ya, ada satu buku yang saya rekomendasikan, kalau saudara bisa mendapatkan silakan dibeli. Judulnya The Reformed Objection to Natural Theology, ditulis oleh Michael Sudut. Ya, saudara, Michael Sudut di dalam buku itu membuktikan, saudara, bahwa reformator generasi pertama, Martin Luther, Zwingli, Martin Bucer, Philip Melanchthon, dan sebagainya, itu menerima keberadaan natural theology. Melalui alam, manusia bisa mengenal Allah, Sang Pencipta. Termasuk reformator generasi kedua, ya, Bullinger, Wolfgang Musculus, Andreas Hyperius, Peter Martyr Vermigli, John Calvin, dan sebagainya. Mereka juga tidak ada yang menolak keberadaan daripada natural theology. Ya. Berikutnya, saudara, bukan hanya di dalam buku ini. Kalau saudara pernah membaca pengakuan iman reform, salah satunya misalkan Belgic Confession, ya. Belgic Confession artikel kedua mengatakan kita mengenal Dia melalui dua cara. Dia di sini tentunya Allah. Pertama, melalui ciptaan, ya, melalui pemeliharaan dan pengaturan Allah atas alam semesta. Ini berbicara tentang natural theology, saudara. Dikutipkan Roma 1 ayat 20 tadi yang kita baca, ya. Baru yang kedua, Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Tapi di dalam poin pertama ini kita lihat bahwa Belgic Confession, salah satu pengakuan iman reform yang penting, pun mengakui keberadaan natural theology. Contoh lain pengakuan iman reform yang dapat kita kutip adalah dari Westminster Confession of Faith. Bahkan di bab pertama mengatakan, ya, meskipun melalui terang dari alam, dari karya ciptaan, dan melalui providensi Allah, ya, kuasa Allah itu nampak kepada kita, leave man inexcusable, tidak bisa
manusia itu lari daripada kenyataan ini. Di dalam terang ciptaan Allah, the work of salvation, dan sebagainya, itu kita tidak bisa lari daripada natural theology. Ya. Nah, sekarang saya akan memfokuskan bagaimana Calvin memandang tentang natural theology ini. Jadi secara umum kita tahu bahwa teologi reform tidak pernah menolak keberadaan natural theology. Tetapi secara khusus kita akan berbicara tentang pemikiran John Calvin tentang natural theology ini. Saudara, pertama saya harus mengatakan bahwa istilah natural theology ini tidak pernah muncul di dalam bukunya Calvin yang bernama Institutio, ya, Institute of Christian Religion. Tidak pernah muncul, saudara. Dia tidak pernah memakai istilah natural theology. Tetapi pemikiran tentang natural theology ini jelas ada di dalam buku ini. Ya, ada 3 sumber di mana Calvin berbicara tentang natural theology di dalam pemikirannya. Ya, ada 3 sumber. Pertama, dia mengatakan ada sesuatu di dalam pikiran manusia dan betul itu ada satu insting natural, satu kesadaran akan ilahi. Ya, ini tidak bisa kita bantah, ya, tidak bisa kita debatkan. Allah telah menanamkan di dalam diri semua manusia sebuah pengertian yang terbatas tentang divine majesty, tentang keilahiannya, tentang kemuliaannya. Awareness of divinity ditanamkan di dalam diri manusia. Dan ini bagian daripada natural theology. Itulah sebabnya manusia tadi dikatakan oleh Francis Turretin menciptakan agama, kerinduan akan Allah, dan sebagainya. Nah, di dalam pemikirannya ini disebut dengan sense of deity, sensus divinitatis. Satu perasaan akan keberadaan Allah itu ada di dalam diri manusia, siapapun itu. Entah dia orang di kota, entah dia orang berpendidikan, atau di desa, atau di pelosok, di pedalaman, yang namanya manusia itu selalu memiliki awareness of divinity, the sense of deity. Ya, ini tidak bisa hilang, saudara. Dan ini merupakan bagian daripada natural theology. Kedua, Calvin mengatakan natural theology itu muncul di dalam alam, ya, seperti topik kita hari ini. Jadi di dalam alam ini dia mengatakan alam menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Dia memakai beberapa istilah. Pertama, dia mengatakan alam semesta ini itu adalah satu beautiful theater, satu panggung yang sangat indah, ya, di mana Allah itu menyatakan ciptaannya, alam semesta ini seperti panggung tontonan bagi manusia tentang kemuliaan Allah. Dia mengatakan bahwa alam semesta ini adalah seperti kacamata daripada kemuliaan Allah, ya, spectacles of God's glory, kemuliaan Allah. Jadi ini seperti kalau kita pakai kacamata, mata kita dibukakan melihat keberadaan kemuliaan Allah. Alam semesta itu seperti mirror, kaca, cermin yang memantulkan kemuliaan Allah dengan begitu jelas. Dan ini semua berbicara tentang alam semesta yang dimana Allah menyatakan keberadaan dirinya. Nah, tidak cukup itu, alam semesta dia juga sebut sebagai the excellence of divine art, ya, seni akan Allah atau seni ciptaan Allah yang demikian tinggi, hebat, luar biasa. Manusia bisa menikmatinya. Dan alam semesta itu disebut sebagai the visible splendor of his apparel, jubah kemuliaan Allah. Jadi seperti seorang raja yang memakai jubah yang mulia, rakyatnya melihat terkagum-kagum. Demikian pula alam semesta ini seperti jubah kemuliaan Allah, di mana kita melihat kemuliaan Allah melalui alam semesta ini. Ya, maka Calvin mengatakan di dalam bukunya Institutio, sebagai akibatnya manusia tidak dapat, ya, membuka mata mereka tanpa tertunduk atau tanpa dipaksa untuk melihat Dia. Jadi ini satu kalimat yang menjadi kesimpulannya. Ketika kita melihat alam semesta ini, open their eyes, kita tidak bisa tidak, saudara. Kita itu dipaksa
oleh Allah untuk melihat dirinya melalui ciptaannya, melalui alam, ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, dari mana natural theology ini ada di dalam diri manusia? Calvin mengatakan, yaitu di dalam hati nurani, ya, di dalam hati nurani. Jadi saudara, dia mengatakan hati nurani adalah kesaksian internal dan sebuah monitor kewajiban kita yang kita berhutang kepada Allah. Jadi melalui tiga hal inilah natural theology itu Calvin berbicara mengupas tentang keberadaan natural theology, ya. Jadi kesimpulannya saudara, pertama, natural theology ini muncul dari faktor internal maupun eksternal. Internal dari dalam diri kita sendiri, karena Tuhan sudah menanamkan kepada kita satu perasaan akan keberadaan Allah, dan faktor eksternal itu melalui alam semesta di luar diri kita. Kesimpulan kedua adalah manusia itu tidak bisa menghindar, saudara, dari natural teologi. Manusia tidak bisa lari dari natural teologi ini dan dari pengenalan alami akan Allah. Jadi ini dua hal yang tidak bisa kita lepaskan. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada orang yang tidak bernatural teologi. Semua orang pasti bernatural teologi. Itulah sebabnya ada yang keliru, gunung disembah, pohon disembah, langit disembah, dan sebagainya. Karena mereka memiliki satu pengenalan konsep akan Allah yang bersifat alamiah. Ya. Nah, ini adalah berbicara tentang penerimaan teologi reform, tentang natural theology. Tadi saya katakan, saudara, kenapa kok teologi reform menerima, tetapi penerimaannya tidak bersifat mutlak. Karena kita akan sekarang berbicara tentang kehancuran natural theology. Saudara, teologi reform bukan hanya berbicara natural theology itu ada ya di dalam diri setiap manusia, sesuatu yang nyata. Tetapi teologi reform juga berbicara tentang kehancuran atau kerusakan daripada natural theology. Kenapa bisa rusak? Karena dosa di dalam diri manusia. Ya, saudara-saudara, di dalam keberdosaan kita, sejak Adam jatuh di dalam dosa, natural theology yang Tuhan berikan kepada kita, baik melalui alam maupun melalui batin setiap manusia, itu menjadi bumerang bagi kita, saudara, bagi manusia berdosa. Ya, bumerangnya itu apa? Yang pertama, di dalam keberdosaan kita, saudara, dosa itu menghancurkan pengenalan kita tentang Allah yang bersifat alamiah. Jadi, di dalam dosa, sekarang manusia itu tidak bisa lagi mengenal Allah yang benar melalui natural teologi. Ya, ini penting, saudara. Di awal sampai di dalam poin ini tadi, saya berbicara tentang natural teologi, manusia bisa mengenal Allah dan seterusnya. Itu di dalam konteks sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Yes, natural theology bisa membawa kita mengenal Allah. Tetapi teologi reform mengatakan, di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak bisa lagi mengenal Allah melalui akal budinya, melalui rasionya, lalu melihat alam, lalu kita bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati melalui alam semesta, tidak bisa lagi. Nah, inilah yang disebut dengan noetic effects of sin. Noetic ini dari kata Yunani nous yang artinya mind. Jadi ini berbicara tentang dampak dosa terhadap akal budi manusia. Saudara, teologi reform sangat menekankan poin ini ya, saudara. Bahwa dosa itu merusak, salah satunya yang paling parah itu adalah di dalam akal budi, mind daripada manusia. Yang dulunya melalui akal budi itu dengan melihat alam semesta, manusia bisa mengenal Allah, sekarang tidak bisa lagi. Jadi ini poin yang sangat penting sekali. Saya harap saudara bisa memahami ini dan mengingat ini, bahwa
di dalam keberdosaan, dosa itu sudah merusak pikiran manusia, merusak cara berpikir manusia. Sehingga Calvin di dalam bukunya mengatakan, no real piety remains in the world, ya. Tidak ada kesalehan yang sejati yang tersisa di dalam dunia ini. Kenapa, saudara? Karena manusia sudah berdosa. Akal budinya ini sudah tidak sanggup mengenal Allah. Akal budinya tidak bisa sanggup menginterpretasi alam semesta, lalu mengenal Allah yang sejati. Tidak bisa. Dan itulah sebabnya dia juga mengatakan, di dalam dosa, manusia sekarang tidak lagi menyembah Allah yang benar, tetapi menyembah Allah ciptaan daripada hatinya sendiri. Ya, saudara, Calvin terkenal kan dengan kalimat bahwa manusia itu adalah pabrik, hati manusia itu adalah pabriknya berhala. Kenapa muncul berhala? Kenapa muncul agama-agama? Ya ini penyebabnya. Karena manusia sudah berdosa, akal budinya tidak bisa menginterpretasi alam dengan benar, sehingga menciptakan berhala menurut seleranya masing-masing. Ya, jadi ini ada satu pemikiran teologi reform tentang kehancuran daripada natural theology. Dan dia mengatakan, saudara, bahwa bibit, ya, yaitu the sense of deity, kesadaran akan ilahi itu tidak mungkin bisa dihapus. Ya, jadi itu tidak bisa dihapus, tetapi yang ada di dalam diri kita sekarang itu begitu korup, begitu rusak, jadi hanya menghasilkan buah-buah yang buruk di hadapan Allah. Juga David Steinmetz juga mengatakan, pada akhirnya isi daripada natural knowledge of God, pengenalan akan Allah yang alami, yang dinyatakan di dalam natural teologi, itu tidak lain tidak bukan hanya berhala. Jadi saudara perhatikan, ini kalimat-kalimat penting, saudara. Ya. Teologi reform tidak menolak keberadaan natural teologi, tetapi satu pihak teologi reform juga tidak menerima natural teologi secara mutlak. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Natural theology itu sudah tidak bisa lagi membawa kita mengenal Allah. Karena kita sekarang sudah berdosa. Kita tidak bisa menginterpretasi alam dengan benar. Ya, sehingga muncul adalah berhala. Ini adalah dampak pertama. Dampak dosa yang pertama terhadap natural theology adalah menghasilkan berhala. Ya, karena kita sudah di dalam dosa. Maka dampak yang kedua, saudara, natural theology di dalam dosa justru sekarang menjadi alat penghukuman Allah. Jadi kalau sebelum manusia berdosa, natural theology itu di dalam arti yang positif. Manusia bisa mengenal Allah melalui alam semesta. Tetapi di dalam dosa, natural theology sekarang memiliki fungsi yang negatif, saudara, bagi orang berdosa, ya, yaitu justru menjadi alat penghukuman Allah. Maksudnya bagaimana? Nah, ini yang dikatakan Paulus di dalam Roma 1 ayat 18-19. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya, jadi ini berbicara, saudara, melalui alam semesta ini, manusia mestinya bisa mengenal Allah. Tetapi dikatakan, karena segala kefasikan dan kelaliman manusia menindas kebenaran dengan kelaliman, maka manusia di dalam dosa justru menjadikan natural theology itu tempat pelarian menjadi berhala. Dan di dalam poin inilah Allah akan memakai natural theology itu sebagai alat penghukuman bagi orang berdosa. Ya. Nah, John Newton Thomas mengatakan di dalam satu kalimat yang menarik, saudara. Fungsi utama daripada pengenalan akan Allah yang didapatkan dari natural theology sekarang berubah total dari fungsinya yang mula-mula. Sekarang itu adalah ditujukan kepada manusia
supaya mereka tidak bisa lari. Inexcusable before God. Mereka tidak bisa lari. Sehingga nanti di dalam hari penghakiman, mereka tidak bisa berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, saya tidak mengenal Engkau. Saya tidak tahu kamu itu ada." Dari Roma 1 tadi sudah menjelaskan, saudara, alam semesta ini begitu jelas menunjukkan keberadaan Allah, tetapi mereka menindas dan menggantikan kemuliaan Allah itu, nanti sudah baca di dalam Roma pasal 2, dengan binatang menjalar, dengan patung-patung dan sebagainya. Itu berbicara tentang berhala. Di dalam keberdosaannya, manusia justru menciptakan berhala, dan Tuhan memakai natural theology ini sebagai alat penghukuman, bahwa manusia tidak bisa lari daripada Allah. Ya, Tuhan akan ngomong, saya tetap menyatakan diri saya melalui alam semesta kok. Cuma kamu yang salah memahami. Kamu tidak bisa mengenal aku dan justru menjadikan alam ini sebagai berhala. Ya, Richard Muller juga mengatakan yang sama, saudara. Natural theology tetap sebagai benih agama, ya, semen religionis, benih-benih agama yang ditanamkan di dalam jiwa manusia. Ya, nah, namun natural theology ini tidak bisa menjadi dasar keselamatan bagi orang berdosa. Tidak bisa, saudara. Justru sebaliknya, natural theology ini melayani, ya, hanya melayani orang-orang berdosa itu tanpa excuse, tanpa alasan. Jadi ya ini sama intinya, ya. Keberadaan natural theology bagi orang berdosa sekarang itu hanya justru menjadikan orang berdosa itu tidak bisa lari dari penghakiman Allah. Ya, to live sinful man without excuse, tanpa excuse. Manusia tidak bisa lari. Ya, jadi kesimpulannya, saudara, yang kita pelajari di dalam bagian ini. Pertama, saya tekankan kembali bahwa teologi reform itu tidak pernah menolak keberadaan natural teologi. Ya, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, teologi reform tidak menolak keberadaan natural theology. Kedua, teologi reform membedakan, saudara, fungsi natural teologi sebelum dan sesudah kejatuhan di dalam dosa. Ini penting, saudara. Kalau saudara tidak bisa membedakan ini, nanti saudara bingung, seperti dua kesalahan yang tadi saya sebutkan di atas. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, natural theology berfungsi secara positif. Sesudah kejatuhan di dalam dosa, natural theology justru berfungsi secara negatif, menjadi alat penghukuman bagi orang berdosa. Maka kesimpulan ketiga, teologi reform mengatakan, karena manusia sudah di dalam dosa, dan natural theology ini tidak bisa lagi membawa kita, mengenal kita kepada Allah yang benar, maka di dalam dosa manusia itu membutuhkan teologi yang lain untuk mengenal Allah yang benar. Dan seringkali ini disebut dengan satu istilah supranatural teologi. Jadi kalau ada natural teologi berdasarkan alam, natur, maka supranatural teologi ini tidak lagi bisa berdasarkan alam ciptaan Tuhan. Nah, ini yang ditekankan oleh teologi reform, ya. Jadi saudara lihat di sini kita sudah sampai kepada satu titik yang tadi saya katakan, teologi reform tidak menolak, tidak menerima mutlak teologi natural theology. Di satu pihak teologi reform juga tidak menerima mutlak, tidak menolak mutlak tentang natural theology, karena ada faktor dosa di dalamnya. Ya. Dan kita sekarang akan lihat supranatural theology seperti apakah yang dibutuhkan oleh manusia supaya kita kembali bisa mengenal Allah. Ya, jadi saudara-saudara, natural teologi membutuhkan supranatural teologi. Ini adalah pemikiran di dalam teologi reform, ya. Berikutnya, saudara, Calvin mengatakan di dalam satu kalimat yang menarik, sama seperti orang yang matanya kabur, ya, karena penglihatannya yang lemah, maka dia membutuhkan sebuah kacamata, ya, untuk melihat dengan baik. Maka dia mengatakan, Scripture, Alkitab, firman Tuhan, inilah yang dibutuhkan oleh kita, oleh pikiran kita, supaya kita itu dapat melihat Allah yang benar dengan jelas. Ini berbicara tentang supranatural
supranatural teologi, saudara. Jadi di dalam poin inilah kita mengenal manusia membutuhkan Alkitab untuk mengenal Allah dengan benar, ya. Tidak bisa lagi berdasarkan alam ciptaan, tetapi melalui firman Tuhan. Dan melalui supranatural teologi ini, Alkitab ini, Calvin mengatakan kita mengenal Allah bukan hanya sebagai Allah pencipta, tapi juga sebagai Allah penebus. Ini disebut dengan duplex cognitio Dei, twofold knowledge of God, dua pengenalan akan Allah. Kalau di dalam natural teologi, saudara, kita itu hanya mengenal Allah sebagai pencipta, kan? Maka di dalam supranatural teologi, kita bukan hanya mengenal Allah sebagai pencipta, tapi kita juga mengenal Allah sebagai penebus. Karena di dalam supranatural teologi ini, Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus orang berdosa, supaya kita kembali mengenal Allah yang benar. Ya. Jadi kesimpulannya, supranatural teologi ini bukan hanya pelengkap daripada natural teologi, tapi juga sekaligus mengkoreksi akan natural teologi. Jadi kalau saudara memiliki supranatural teologi, saudara pasti mengenal dan memiliki natural teologi yang baik, yang beres. Tapi kalau saudara hanya mengenal natural teologi di dalam dosa, pasti hasilnya hanya penyembahan berhala. Ya, jadi inilah sebabnya di dalam teologi reform sangat menekankan kita itu membutuhkan supranatural teologi yang Tuhan berikan bagi orang berdosa. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan natural teologi ini dengan supranatural teologi. Saudara, ini hal penting yang jarang diperhatikan oleh banyak hamba Tuhan atau banyak jemaat, ya, ketika berbicara natural teologi dan supranatural teologi, seolah-olah keduanya ini menjadi teologi yang bermusuhan satu dengan yang lain. Oh, karena natural teologi ini sudah jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan kepada kita teologi yang baru, supranatural teologi, yaitu firman Tuhan. Lalu dua macam teologi ini saling bermusuhan. Tidak, saudara. Jadi di dalam pemikiran teologi reform, kalau kita sudah memiliki supranatural teologi, kita memiliki firman Allah di dalam hidup kita, maka kita otomatis memiliki natural teologi yang ditebus. Redeem natural theology. Ya, jadi natural theology tadi yang di dalam dosa, sekarang sudah ditebus di dalam supranatural theology. Saudara Richard Muller, kembali saya kutip, ya, dia mengatakan, Calvin menyaksikan bukan hanya keberadaan natural revelation, ya, pewahyuan alami, ada di dalam orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala, dan juga natural theology. Tapi, saudara, natural revelation ini juga ada real possibility, kemungkinan nyata, ada, yaitu yang disebut dengan natural theology of the regenerate. Natural teologi dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi ketika seseorang itu sudah ditebus di dalam Kristus, bukan berarti kita itu mengatakan natural teologi sudah kita buang, natural teologi kita tidak butuh karena saya sudah punya supranatural teologi. Enggak. Tapi justru tetap natural teologi itu menjadi bagian dari hidup orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Tetapi dengan cara pandang yang berbeda dengan orang yang berdosa, ya. Maka saudara, Russell Ray Manning juga mengatakan hal yang indah. Kita bisa mengatakan atau kita boleh mengatakan bahwa Calvin mengenal dua macam bentuk natural teologi. Yang pertama itu corrupt, yang berdosa, yang belum ditebus, ya. Dan yang kedua itu disebut dengan biblical natural theology, yaitu pengenalan Allah sebagai pencipta dan penebus. Ya, jadi ini saudara, bagi kita orang yang di dalam Kristus, bukan berarti kita mengatakan natural teologi kita buang, natural teologi itu hina, natural teologi berdosa, saya tidak membutuhkan. Enggak, justru sekarang natural teologi itu kita pulihkan kembali di bawah terang supranatural teologi. Dan ini saya sebut sebagai the redeemed natural theology,
natural theology yang ditebus oleh Kristus. Ya. Nah, maka apa artinya natural theology yang ditebus? Yaitu adalah, saudara, kita tetap membutuhkan supranatural theology, ya, karena natural theology sekalipun sudah ditebus, dia tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Natural theology itu tidak pernah menjadi fondasi utama di dalam teologi kita. Fondasi utama kita mengenal Allah itu tetap ada di dalam supranatural theology, yaitu firman Allah. Tidak bisa diletakkan kepada natural theology lagi. Tetapi kita tidak membuangnya. Ya. Ini yang pertama. Richard Muller mengatakan, natural theology yang ditebus itu dapat melayani kita menjadi sebuah argumen atau menjadi satu alasan bagi kesimpulan kita. Ya. Secara positif, natural theology itu ada sebagai hasil, bukan sebagai dasar daripada doktrin Kristen. Nah, ini kalimat yang baik sekali dari Richard Muller. Kita tidak membuang redeem natural theology, tapi kita tidak memakainya juga sebagai dasar teologi kita. Pengenalan kita tentang Allah, pengenalan kita tentang Kristus, pengenalan kita tentang keselamatan, pengenalan kita tentang Roh Kudus, semua harus dibangun berdasarkan supranatural theology, yaitu firman Allah. Ya. Kedua, saudara, kesimpulannya adalah bahwa natural theology yang ditebus tadi tetap bergantung, tetap menjadi bagian dari supranatural theology. Richard Muller kembali saya kutipkan, kebenaran-kebenaran daripada natural theology ya bukan berarti dibuang, ya, excluded, dibuang dari supranatural theology. Mereka tetap menjadi bagian daripada doktrin yang dinyatakan di dalam Alkitab, ya. Bukan karena natural theology itu adalah fondasi rasional dari doktrin kita, tetapi karena kebenaran daripada natural theology itu adalah milik kebenaran yang lebih tinggi, yaitu supranatural theology. Maka saudara, saya akan mengakhiri pembahasan kita tentang natural theology dan supranatural theology ini dengan dua diagram. Sebenarnya hubungan yang benar antara natural theology yang sudah ditebus dengan supranatural theology itu hubungan yang benar bagaimana? Saya gambarkan di dalam diagram supaya saudara lebih gampang memahami. Pertama, ini diagram yang salah, saudara. Jadi, natural theology yang ditebus itu bukan saingan daripada supranatural theology. Bukan rival, ya, bukan bermusuhan satu dengan yang lain. Ini bukan dua lingkaran yang berbeda. Ini keliru. Jadi kalau saudara memahami natural theology dengan supranatural theology di dalam paradigma seperti ini, saudara keliru. Lalu yang benar seperti apa? Yang benar seperti ini, saudara. Natural theology yang sudah ditebus itu merupakan bagian daripada supranatural theology. Ini lingkaran yang lebih besar, ini lingkaran yang lebih kecil. Sehingga natural theology yang sudah ditebus, karena kita sekarang sudah memiliki supranatural theology, kita bisa mengenal natural theology ini dengan baik. Kita bisa membangun natural theology ini dengan benar. Karena kita sekarang memiliki firman Allah, supranatural theology. Ya. Saudara sekalian, inilah akhir dari penjelasan kita tentang natural theology and knowledge of God. Saya harapkan materi yang saya sampaikan ini boleh memperlengkapi saudara, membukakan wawasan saudara tentang natural theology itu apa sih, bedanya dengan supranatural theology itu apa, dan bagaimana teologi reform posisinya di mana mengenal dan memahami tentang natural theology. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini boleh jadi berkat bagi saudara, sehingga saudara lebih mengenal teologi reform dengan lebih luas. Bukan hanya taunya teologi reform itu cuma tulip, bukan cuma mengenal teologi reform itu hanya predestinasi, kehendak bebas, ataupun sebatas hal-hal seperti itu. Tapi kita bisa mengenal kekayaan pemikiran teologi reform di dalam banyak hal. Oke, saya sampai di sini.
Sampai bertemu di dalam materi-materi yang lainnya. Tuhan memberkati.